Bagi saya dan teman-teman LSI di Indonesia, mendapatkan penghargaan ini 5 kali ikut memenangkan Pilpres berturut-turut, itu seperti sampai di puncak gunung yang tinggi sekali. Begitu tinggi tempat itu, mungkin puncak gunung itu belum pernah disentuh oleh siapapun. Karena itu hening suasananya dan sendirian juga di sana. Di aneka negara demokrasi, belum pernah terjadi satu konsultan politik yang tercatat berhasil memenangkan presiden di negaranya 5 kali berturut-turut. Belum pernah juga terjadi di negaranya konsultan politik yang memenangkan misalnya juga Perdana Menteri 5 kali berturut-turut. Namun yang membuat kita lebih bangga lagi adalah gagasan besar di belakang itu. Apakah itu? Ini adalah penanda buah yang paling manis dari datangnya politik baru. Katakanlah ini politik 2.0, ya kombinasi antara politik demokrasi yang dikawinkan dengan ilmu pengetahuan. Ini pesan yang selalu kita berikan kepada siapapun yang ingin menjadi pemimpin di Indonesia, jadi bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden. Pahamilah hukum besi dari politik baru. Pertama adalah perilaku pemilih di politik demokrasi. One man, one vote, karena itu dengarlah. Dengarlah the heart and the mind of the people. Suara rakyat banyak yang jumlahnya saat ini 204 juta pemilih. Maka dengarlah tidak hanya heboh di dunia elit di kota-kota besar, tak hanya suara politisi, pengusaha, para aktivis di kota-kota besar, tapi juga rakyat banyak yang ada di pegunungan dan di ujung-ujung desa. Karena dalam politik demokrasi, dalam perilaku pemilih, one man, one vote. Suara satu orang profesor di universitas di Jakarta sama nilainya dengan satu suara petani di ujung Papua sana, di pegunungan di Aceh sana. Suara para aktivis, satu aktivis di Mensos sama nilainya dengan suara satu buruh di ujung-ujung kota di Papua, di Maluku, di Kalimantan. Karena prinsipnya one man, one vote. Karena itu dengarlah suara mereka, merekalah yang menentukan kemenangan. Bahkan dalam populasi Indonesia ini, demografinya, pemilih yang tak lulus SD, tak lulus SMP, lulus SMP, jumlah mereka 60%. Begitu banyaknya. Sementara kalangan terpelajar, mahasiswa yang tamat D3, D1, S1, S2, S3, profesor, hanya 10%. Nah, ini hukum perilaku pemilih bahwa jumlah mereka wong cilik itu 6 kali lebih banyak dari wong gede atau kaum terpelajar. Nah, itulah yang seringkali membuat banyak sekali kalangan terpelajar kita, akademisi kita, politisi kita yang salah memahami karena mereka mengira apa yang heboh di kota-kota besar, apa yang heboh di medsos, mereka mengira itulah miniatur dari pemilih Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan disitulah mereka salah karena memang suara wong cilik acap kali berbeda dengan apa yang ramai di medsos dan di kampus-kampus. Ini hukum pertamanya, perilaku pemilih. Masalahnya bagaimana cara kita tahu? Bagaimana tahu apa yang ada di the heart and the mind of the people? Yang 204 juta banyaknya, dan mereka pun dinamis berubah-ubah setiap waktu. Nah, itulah datang hal kedua dari politik baru, karena revolusi ilmu sosial sudah sampai di sana. Statistik sudah sampai di sana. 204 juta pemilih bisa kita ketahui
hanya dari 1.200 sampel saja. Hanya dari 1.200 orang saja kita bisa mengetahui itulah yang bergema dari pemilih Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kombinasi inilah ilmu pengetahuan yang dikawinkan dengan politik praktis membuat LSI memiliki perangkat yang besar sekali untuk ikut membaca peta opini dan juga kemudian mengubah peta opini. Karena itu, kepada pemimpin yang ingin menjadi pemimpin di Indonesia, apakah gubernur, bupati, wali kota, apalagi presiden, ia boleh dibantu siapapun, namun untuk memahami politik baru harus dipastikan bahwa di sebelah kanannya berdiri lembaga survei, di sebelah kirinya berdiri konsultan politik.